Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baralah keranca masa lalu. Di kewajiban kita yang pertama sekali ada mengesahkan Allah. Sesudah subuh sudah kita mengaji pagi-paginya, kita maidukan budaya tradisi tentang kesenian. Contohnya basile, indah bana rasanya. Astagfirullahaladzim. Lah subuh aja lari. Azan subuh membangunkan jiwa sepi yang terlarut dalam buayan mimpi, mengajak setiap manusia menyerahkan dirinya di hadapan Sang Khalik. As-salatu khairum minan naum. Begitulah bait dalam kumandang azan subuh yang berarti sholat lebih baik daripada tidur. Pada saat Fajar Sodik mulai menyapa, meski masih dalam keadaan gelap, panggilan seruan ilahi terus membimbing hati setiap umatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media Surau dikenal oleh masyarakat Ranah Minang sebagai media berdakwah, menuntut ilmu serta adat istiadat dari dulu hingga saat ini. Tak jarang banyak kita lihat generasi muda Ranah Minang yang sukses menjadi tokoh ulama penting. Sebut saja Buya Hamka dari Kabupaten Agam dan Syekh Mata Air dari Pakandangan Kecamatan Namlingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Berbicara masalah dakwah, tidak lepas dari surat An-Nahl ayat 125 yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah umatmu ke dalam kebaikan dengan pelajaran dan hikmah, bantalah mereka dengan kebaikan pula. Sesungguhnya Allah mengetahui siapa saja orang yang sesat dari jalannya, dan Allah mengetahui siapa orang yang akan ditunjukinya. Di Kabupaten Padang Pariaman telah ada sejarah peradaban Islam sejak abad ke-13 yang akan kami kemas dalam program Jalan. Sholat subuh berjamaah di Masjid Raya Pincuran Tujuh Pakandangan mengawali rangkaian perjalanan jalan-jalan Islami di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat kali ini. Berbaur dengan masyarakat sekitar Nagari Pakandangan, menunaikan kewajiban subuh kepada Sang Khalik, terselip keindahan dan keteduhan hati ketika masing-masing jemaah dengan khusyuk melaksanakan setiap rukun sholat. Melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Raya Pincuran Tujuh Pakandangan memberi kesan yang sungguh menakjubkan
karena Masjid Raya Pincuran 7 atau dikenal saat ini sebagai Masjid Raya Pakandangan memiliki daya tarik tersendiri bagi siapapun penikmat keindahan sejarah Islam. Masjid yang masuk sebagai situs cagar budaya ini memiliki sejumlah kekhasan perjalanan sejarah, baik dari sisi adat maupun perkembangan Islam di Kenagarian. Masjid Raya Pincuran 7 Pakandangan memiliki satu tonggak macu penumpu tonggak-tonggak lainnya yang berdiri kokoh di dalam masjid. Tonggak macu menggambarkan niniak mamak, cadiak pandai, alim ulama, dan tokoh masyarakat lainnya bertumpu di satu tempat menjadi pondasi kuat bagi perjalanan kehidupan masyarakat. Pincuran 7 ini dibikin satu lambang karena ada sepakatan 6 lingkung, itu 6 nagari yang dilingkung dan 6 suku. Jadi pincuran itu tuh lambang 6 lingkung. Jadi setelah kejadian masa itu, setelah Raja Batuah Bedangga Azam Pasir udah habis, ada Asim Musawakat Raja tak ada, dibikinlah Asim Musawakat musyawarah tentang 6 suku, 6 daerah tadi. Jadi itu bertengkar, tak ada kedamaian, dan akhirnya dijemputlah Rangkayo Basa ke Silasuang. Silasuang itu daerah Gogok, orang yang berkuasa yang bisa menyelesaikan. Dia pengenengah. Jadi 7 dengan ini. Rangkayo Basa sukunya Koto, diberilah tanah di sini. Dia berwenang menengahkan menyelesaikan masalah ini. Maka terciptalah Pincuran 7, terciptalah 6 lingkung. Yang dilingkung 6 itu yang melingkung. Yang dilingkung nagari tempat sini, lahirlah 6 lingkung. Dan orang 6 lingkung ini lalu kesepakatan dengan orang Cincin, orang Kalitanam, maka dibikinlah di zaman Belanda kecamatan 2 kali 11 6 lingkung. Keberadaan Masjid Raya Pincuran 7 Pakandangan tidak terlepas dari perjalanan sejarah Islam di Nagari Pakandangan. Sejarah peradaban Islam di Kecamatan 6 Lingkung Kabupaten Padang Pariaman telah ada sejak abad ke-12. Di mana pada saat itu Syekh Burhanuddin Ulakan dikenal sebagai penyebar agama Islam di kawasan ini. Syiar Islam dilanjutkan oleh Syekh Mato Air. Perjuangan beliau dalam menyebarkan agama Islam sangat menarik untuk ditelusuri. Kini, murid dari Syekh Mato Air, yaitu Tuanku Zubir, mampu mendirikan sebuah pesantren bernama Darul Ikhlas. Pesantren ini berdiri sejak tahun 1948 dan para alumninya pun sudah menyebar di seluruh Indonesia. Nah, pemirsa, pesantren yang didirikan oleh Syekh Mata Air ini mengutamakan pendidikan agama dan mengaji kitab klasik. Kali ini kita akan melihat seperti apa proses kegiatan mengkaji kitab klasik tersebut di dalam surau. Ikuti saya. Engkau arti mengakui engkau akan barang yang tiada bagi engkau dengan di barang anan tiada ilmu. Bahwa sesungguh pandangan dan paling Tertarik menyelami aktivitas pondok pesantren, saya pun berbaur bersama anak-anak santri. Beragam aktivitas terlihat di pesantren ini, di antaranya mempelajari kitab Jalalain, sebuah kitab kuning yang berisikan tafsir Al-Quran dan terdiri dari 4 jilid as-sawi. Wala tanharhuma, dan janganlah kamu menghardik kedua orang tua kamu. Wa kullahuma kaulan karima, dan berkatalah kamu kepada kedua orang tua kamu dengan perkataan yang sangat baik. Jamilan linan, dengan lisan yang sangat sempurna. Waqfid lahuma janahazulli, dan rendahkanlah oleh engkau bagi keduanya akan sayuk hinung. Artinya, lunakkanlah oleh engkau bagi keduanya akan
sayo engkau yang hinu. Pesantren Darul Ikhlas juga membuka pengajian bagi masyarakat umum setiap 2 minggu sekali. Jemaah yang datang berasal dari segala penjuru. Mereka sengaja datang ke Surau Lubuk Tajun hanya untuk mendengarkan tausiah dari Tuanku Zubir yang mampu menyirami kebutuhan rohani mereka. Penjelasan 4 maqam menjadi daya tarik kuat para jemaah yang datang karena 4 maqam merupakan bentuk keyakinan kepada Allah yang terpatri di dalam hati manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kami ini diajarin sama guru kita tuh ma'rifatnya dulu. Yang kata Allah itu apa artinya diurai, yang tauhidnya itu. Jadi meresap katanya, dia tidak bisa menguraikan. Jadi kalau dibilang orang tuh dibaiat kata orangnya. Tapi bukan baiat tuh, oh kamu itu harus belajar ke guru. Ini bukan, yang dibaiat itu menyatakan bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang pertama. Tidak hanya dibekali dengan nilai-nilai keagamaan, Pondok Pesantren Darul Ikhlas juga memberikan berbagai keterampilan kepada santrinya. Pengetahuan agama diiringi keterampilan bermasyarakat menjadi modal bagi setiap santri ketika mereka nantinya terjun ke dunia luar. Pemirsa, kami sebagai santri di pesantren ini tidak hanya dibekali dengan ilmu agama, tapi kami juga diajarkan ilmu perkebunan seperti ini ya, kebun jagung, pertukangan, dan ada juga peternakan. Nah, saksikan seperti apa kegiatan skill ini. Hakikat betapa Islam sangat menggalakkan sektor pertanian jelas diperuntukkan dalam syariah Islam. Siapa saja yang mengusahakan tanah terbiar dengan jayanya akan mendapat hak milik kekal terhadap tanah berkenaan berdasarkan pendapat kebanyakan ulama. Bahkan dalam catatan perjalanan sejarah Islam, menggalakkan usaha pertanian sudah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja yang mempunyai tanah, hendaklah dia mengerjakannya dengan bertani. Atau jika dia tidak berupaya melakukannya, hendaklah menyerahkannya kepada saudaranya supaya diusahakan. Dan janganlah dia menyewakannya sekalipun hanya 1/3, 1/4 dan makanan asasi. Hadis riwayat Abu Daud. Dan sore hari menjadi waktu yang tepat bagi para santri menekuni berbagai keterampilan yang diberikan. Setelah melepas waktu asar, para santri pun bersiap melaksanakan aktivitas kemandirian dan keterampilan mereka. Santri-santri ini pun diberi kebebasan memilih jenis keterampilan yang ingin mereka geluti. Dengan memanfaatkan perkarangan di sekitar pondok pesantren, para santri mengembangkan ternak mereka sehingga memiliki nilai tambah bagi aktivitas kehidupan santri. Tidak jarang hasil beternak ayam dan ikan dikonsumsi sendiri di lingkungan pondok pesantren. Sementara kelebihannya dijual di pasar tradisional terdekat. Zubir Tuanku Kuning selalu memberikan contoh kepada setiap santrinya untuk bisa berkreativitas sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki.
seperti kegiatan jahit-menjahit yang diajarkan langsung oleh Zubir Tuanku Kuning kepada para santrinya. Dengan modal pengetahuan menjahit, Zubir Tuanku Kuning bisa menghasilkan berbagai produk kebutuhan santri seperti peci yang indah ini. Tidak heran jika para santri di sini memiliki bekal keterampilan dan kreativitas yang beragam. Keterampilan lainnya yang diberikan yakni keahlian bertukang. Dengan bahan-bahan yang telah disediakan di pondok pesantren ini, para santri mengembangkan ide dan kreativitas mereka untuk menghasilkan produk-produk bernilai jual dan ekonomis. Kemandirian yang dibangun di pondok pesantren inilah yang menjadi poin lebih bagi setiap santri yang dinyatakan telah siap terjun di masyarakat. Metode pengajaran ini merupakan wujud kesiapan para santri memberikan pengetahuan luas berupa nilai-nilai agama maupun keterampilan berkarya tanpa mengindahkan inti pembelajaran yang ditekankan di kehidupan